telah mengklik video ini. Selamat datang di channel baru kami, yaitu di BCBC atau Bincang-Bincang Membedah, dengan tema membedah otak. Di sini saya Rija selaku pembawa acara, ditemani juga ada dua pasien untuk kita bedah otaknya bersama-sama di sini, yaitu ada Cep Rahman, dan di samping saya juga ada Aji Halim Rahman SHMH. Beliau dosen di Universitas Majalengka. Iya Pak. Di sini gini Pak. Di sini kami akan membedah otak mengenai perihal menerawang atau melihat gerakan baru untuk mahasiswa zaman sekarang. Lebih lengkapnya itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke saudara Cep Rahman dan juga ke Bapak Aji Halim. Yang pertama Pak, dilihat dari kondisi mahasiswa sekarang, mahasiswa itu kan sebagai iron stock atau agen of change. Nah, ini yang akan saya tanyakan, itu filosofinya, filosofi dari mahasiswa itu sebagai agen of change, menurut Bapak itu seperti apa? Oke, mungkin dari Kang siapa? Oh, dari Cep Rahman dulu lah. Rahman dulu. Untuk pasien yang pertama. Silahkan Tuan rumahnya. tuan rumah. Ya. Gini, kalau menurut saya adanya atau lahirnya brand terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan itu tidak lepas dari perjalanan sejarah mahasiswa itu sendiri. Yeah. Perjalanan panjang dari era pra-kemerdekaan, kemudian dalam kontribusinya sebagai dalam kemerdekaan memproklamirkan Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara. Kemudian pasca kemerdekaan pun pada Orde Lama itu mahasiswa dengan semangat perubahannya senantiasa terus melahirkan gagasan-gagasan yang konstruktif. Nah, barangkali dari sanalah timbul atau adanya lahir brand mahasiswa sebagai agen perubahan. Cukup pasien pertama? Cukup. Lanjut ke pasien yang kedua, kepada Bapak Aji, silakan. Oke, terima kasih ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Blondi ya. Begitu dia berbicara tentang historis, bahwasannya gerakan atau mahasiswa sebagai agen perubahan ini karena memang historisnya dari mulai kita berangkat dari penjajahan yang kemudian digerakkan oleh kelompok-kelompok terpelajar ya, yang kemudian masuk ke ranah atau ke era kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, yang kemudian reformasi, semua itu diisi atau digerakkan oleh para kaum-kaum terdidik, terutama mahasiswa. Nah, sekarang dalam hal konteks sekarang, maka mahasiswa juga kita menjadi salah satu bagaimana melakukan suatu kontrol, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Di samping dia tanggung jawab kepada kampus, kuliah, orang tua, tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu melalui intelektualitasnya sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing. Mungkin itu ya. Oke, cukup rinci ya teman-teman penjelasan dari pasien-pasien kita. Yang ingin saya tanyakan juga, kan ada beberapa peristiwa mengenai pergerakan mahasiswa untuk melawan istilahnya ketidakadilan sosial yang lahir dari kebijakan-kebijakan yang sangat tidak istilahnya merugikan banyak masyarakat. Nah, mengenai historinya itu seperti apa, sepengetahuan yang pasien tahu gitu, mengenai histori dari pergerakan mahasiswa tersebut. Silakan untuk pasien pertama. Ya, tadi kan diceritakan banyak peristiwa. Setidaknya ada dua momen besar yang saat ini menjadi legenda yang benar-benar digaungkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari generasi ke generasi.
Pertama tentang peristiwa angkatan 6566 yang dimotori oleh kami saat itu, konsolidasi aksi mahasiswa Indonesia, di mana pada peristiwa itu mahasiswa sampai level nasional merasakan adanya ketidakadilan dari kebijakan pemerintah. Naiknya tarif kendaraan, BBM, kemudian bahan pangan. Nah, itu kira-kira yang menjadi gagasan utama gerakan mahasiswa, sehingga memancing atau memicu gerakan-gerakan di tingkat regional lainnya, sehingga jadi aksi besar, jadi aksi massa. Tidak berbeda dengan tahun 98 dengan aksi moneter, dengan peristiwa moneter di Indonesia yang sama melibatkan massa besar, dari awalnya gerakan intelektual menjadi gerakan massa, kira-kira gitu. Oke, begitu kata pasien pertama. Kita lihat pendapat menurut pasien kita yang kedua. Silahkan Pak. Oke, tadi ya dilihat dari segi historisnya bahwasannya ini mahasiswa menjadi atau kaum pelajar ini menjadi power tersendiri untuk suatu perubahan, terutama ketika kita berbicara tentang era kemerdekaan. Kita ketahui gerakan mahasiswa atau kaum terpelajar ini lahir karena suatu ketidakadilan penindasan. Nah, artinya dalam hal menuju kemerdekaan yang menjadi motor adalah kaum terpelajar. Karena apa? Kita pada saat itu yang kemudian kita ketahui secara bersama bahwa kita mendapatkan kemerdekaan setelah dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang, dan terakhir akhirnya kita melakukan beberapa gerakan-gerakan ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kemudian kita langsung masuk ke era dari reformasi atau 98. Memang di sana ada orde lama dan orde baru, tetapi yang lebih kental yang kita lihat adalah di era 98. Artinya di sini kita lihat yang menjadi persoalan di era orde baru berarti ketika rezim dari Soeharto ini, maka praktek KKN dan persoalan itu, persoalan sosial sangat terasa. Artinya antara kesenjangan ya, apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia ketika dia mendapatkan kemerdekaan yang diinisiasi oleh kaum terpelajar atau kaum intelektual, yang kemudian ketika masuk ke era reformasi ini ternyata kita masih jauh dari tujuan bangsa Indonesia. Kita jelas ketika kita masuk ke dalam secara aturan perundang-undangan, amanat Indonesia, tujuan bangsa Indonesia sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana bagaimana dia mencerdaskan, mensejahterakan hingga keadilan. Nah, inilah yang menjadi faktor yang kemudian mahasiswa yang memang ini menjadi basis atau obrolan mereka di ruang-ruang diskusi. Yang kemudian tujuannya adalah bagaimana peran serta mahasiswa ini bisa mencapai tujuan dari bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu. Mungkin itu ya. Oh, ini sungguh sangat rinci, sangat super sekali apa yang disampaikan oleh pasien kita yang kedua nih. Pasien yang satu gimana ini? Apakah mau kalah? Ayolah, lebih ini lagi lah. Lanjut ke pertanyaan yang akan saya berikan nih Pak, mengenai tadi kan sudah dijelaskan historinya itu seperti apa, kemudian yang memotori atau melatar belakangi aksi pergerakan tersebut. Nah, sekarang apakah untuk saat ini metode tersebut itu masih layak untuk digunakan oleh kaum mahasiswa? Oke, jika iya itu berikan alasannya, dan juga jika apabila tidak itu mohon berikan juga alasannya. Silakan pasien yang pertama. Tentang mungkinkah gerakan yang seperti 98 itu ada di era saat ini? Iya, gitu. seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan dalam menerawang gerakan seperti itu. Kita harus perhatikan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi aksi tersebut terlebih dahulu. Artinya ada peristiwa yang sangat mencolok, yang dirasa sangat membahayakan bangsa atau merugikan bangsa dari kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Dan peristiwa moneter terutama yang paling
berpengaruh terhadap adanya inisiasi gerakan tersebut. Artinya ada kesamaan nasib yang dirasakan satu bangsa sehingga ada gerakan yang sama, dorongan yang sama, kemudian ada tuntutan yang sama terhadap perubahan. Dan kira-kira itulah yang harus dicari saat ini. Adakah kepentingan yang sama, kebutuhan yang sama dari bangsa ini, kemudian ada masalah yang sama, sehingga sangat mungkin adanya gerakan seperti itu, gerakan massa yang banyak, sehingga ada gerakan baru atau ada fenomena baru dari mahasiswa. Itu yang syarat dari adanya gerakan yang semodel yang melibatkan massa banyak. Kira-kira harus ada konsesi seperti itu. Cukup. Wah, ini kembali lagi kita ke pasien yang kedua. Mungkin ini sebagai sejarah juga di era 98. Mungkin kita bisa mendengar bagaimana sih ceritanya Sejarah. pelaku sejarah ini. Kejauhan. Gabungan aliansi mahasiswa, apakah dalam era sekarang itu masih cukup efisien atau menggunakan metode seperti zaman dahulu, Pak? Oke, terima kasih ya. Perlu dikoreksi sedikit, memang terkait dengan tadi pelaku sejarah 98 ini kayak keliru ya. Karena memang proses saya ketika sebagai mahasiswa itu mungkin lebih masuk ke era tahun 2000 ke atas ya, bukan 98, 2010 2011 ya. Tepatnya mungkin 2013. Mungkin ini bukan sebagai pelaku sejarah di era 98. Akan tetapi ketika menanggapi pertanyaan dari moderator tadi ya, ini bagaimana konteks sekarang, gerakan yang dulu ketika kita berbicara tentang sekarang, apakah masih layak atau tidak. Artinya gini, kita lihat dari sejarah tadi sudah ada gambaran ya. Ketika kita masuk ke era kemerdekaan ini memang gerakan mereka beda dengan gerakan di era misalkan Orde Baru, reformasi itu berbeda. Artinya di sini ada lawan yang berbeda, ada kondisi yang berbeda, konteks yang berbeda. Otomatis cara-caranya pun berbeda. Nah, kita masuk saja langsung ke tahun 98 atau era reformasi. Kita ketahui pada saat itu rezim pemerintah kita sangat sentralistis, yang artinya akses masyarakat untuk menuju perubahan, terutama kita berbicara tentang segi keadilan, tentu ini kita harus masuk ke ranah segi hukumnya. Kita masuk ke ranah segi pejabat administrasi negaranya. Tetapi kondisi di sana pada era reformasi itu kita tahu bersama, dengan era yang tersentral itu otomatis masyarakat sangat terbatas. Bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, aspirasinya terhadap kritikan, terutama bagaimana pelayanan pejabat pemerintah terhadap masyarakat. Karena sekali lagi prinsipnya pejabat dari negara, entah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pihak keamanan juga, ini merupakan suatu posisi yang dimana dia adalah pelayan dari masyarakat. Tetapi kondisi 98 itu sangat berbalik. Karena sentralistik, otomatis dia semua terpusat mengikuti instruksi dari atasan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang akhirnya tadi yang dijelaskan oleh Kang Blondi ini, bahwasanya kita perlu ada suatu gerakan, mungkin dari awalnya dari meja kopi, akhirnya masuk ke forum-forum diskusi besar sampai dengan gerakan massa. Tetapi sekarang ketika berbicara tentang bagaimana sih gerakan mahasiswa dalam era pasca reformasi, terutama di tahun sekarang, ya kita ranah-ranah publik semua sudah terbuka bebas ya. Berbicara tentang segi keadilan atau penindasan segala macam, sebetulnya negara melalui aturannya, masyarakat juga bisa melakukan upaya hak-haknya. Artinya gini, ketika ada suatu ketidakadilan dari segi penegakan hukum, maka masyarakat bisa melakukan banyak segi upaya. Ketika memang segi upaya itu misalkan salah satunya adalah dia melakukan suatu upaya melalui melalui penyelesaian di bidang hukum, yaitu di pengadilan, gugatan, dan lain sebagainya, atau sampai dengan tadi kita menyampaikan aspirasi di muka umum melalui demonstrasi. Dengan catatan tadi, ketika demonstrasi pun memang dengan era sekarang kita harus lebih tertib lagi mahasiswa ini. Memang di sana ada aturan dan lain sebagainya. Kita coba penuhi itu. Tetapi tadi ya, ini meminimalisir adanya suatu hal-hal yang bisa membuat image gerakan kita yang menjadi secara negatif. Kenapa? Kita sudah terbuka secara umum. Nah, yang kemudian konteks sekarang, maka dengan terbukanya sistem ini, upaya perubahan suatu aturan perundang-undangan pun
masyarakat sudah diberikan haknya. Kita bisa melakukan upaya, misalkan ada judicial review terkait dengan persoalan peraturan perundang-undangan yang kurang berpihak kepada masyarakat. Misalkan kemarin ramai persoalan misalkan ada ormas yang terlarang di Indonesia. Maka masyarakat yang masih dia ingin melanjutkan yang komitmen dengan hasil dari funding folder kita, yaitu tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi. Karena ketika masuknya suatu organisasi yang dia menerapkan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Pancasila, maka sudah layaknya itu dilarang. Nah, sebetulnya di samping kita melakukan gerakan massa yang dijelaskan oleh Kang Blondi, kita juga bisa melakukan secara formalnya, yaitu melalui upaya judicial review. Bagaimana kita mengawal suatu perundang-undangan, kira-kira organisasi ini minimal satu, secara aturan perundang-undangan dia dilarang secara tegas. Yang kemudian bagaimana kita melakukan pendampingan pasca undang-undang itu diberlakukan, maka berbicara tentang faktor penegakan hukumnya. Ini yang sangat menarik sebetulnya ketika berbicara tentang faktor penegakan hukum. Karena lagi-lagi bukan hanya sekadar mahasiswa yang menggiring. Ini salah satu contoh ya, ketika berbicara tentang organisasi yang terlarang. Salah satu contohnya misalkan tadi, mahasiswa kita sudah komitmen untuk tetap menjaga keutuhan NKRI melalui bagaimana kita menjaga Pancasila. Tetapi bagaimana kondisi faktor penegakan hukum ini bukan hanya dari segi aparat penegak hukumnya, bukan hanya segi dari undang-undang, tetapi segi masyarakat juga mempunyai peran serta untuk menegakkan hukum. Artinya apa? Ketika dia mengetahui di mana di daerah itu ada munculnya endemik atau munculnya gejala-gejala paham-paham radikal, maka kita secara aktif bisa melakukan suatu kontrol, entah melalui aparat penegak hukum atau memang kita segera melakukan upaya-upaya tertentu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mungkin itu ya. Intinya sekarang konteks keterbukaan publik sudah terbuka. Pemerintah kita sudah open. Tinggal bagaimana mahasiswa melalui idenya bisa menyampaikan sesuai dengan kebutuhan supaya kita bisa mencapai tujuan, terutama tujuan dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi bedanya zaman sebelum era reformasi itu atau dikatakan Orde Lama itu kebanyakan masyarakat itu bungkam ya, dibungkam. Jadi tidak bisa menyampaikan aspirasinya mungkin ya, seperti itu ya. Yeah. Dan di era yang sekarang atau ibaratnya era reformasi ya Pak, sekarang itu kebebasan kritik atau istilahnya kebebasan berpendapat itu dibolehkan, mungkin seperti itu ya Pak, sehingga istilahnya memudahkan untuk masyarakat atau tidak adanya penindasan untuk masyarakat ya Pak. Gitu. Oke, menurut pasien-pasien yang akan saya tanyakan juga mengenai perihal mahasiswa untuk saat ini itu seperti apa sih Pak? Dilihat dari kacamata atau pandangan dari pasien-pasien, yaitu dari Cep Rahman dan juga dari Kang Aji, seperti apa itu untuk mahasiswa untuk sekarang? Dan juga fakta apa saja sih yang mempengaruhi sehingga mahasiswa tersebut menjadi melakukan pergerakan-pergerakan seperti itu? Fakta apa saja sih yang mempengaruhinya? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya untuk gerakan massa mungkin alasannya agak kurang kuat sekarang. Karena kalau dulu kan di latar belakang karena tidak ada ruang publik untuk mengakses informasi, kemudian berpendapat pun sulit gitu ya Kang. Dulu. Nah sekarang kan sudah ada keterbukaan, maka gerakan-gerakan berbasis ide, berbasis intelektual itu yang lebih efisien mungkin yang bisa kita tempuh. Nah maka pada saat ini yang diperlukan adalah mengasah intelektual, kira-kira yang harus mengasah intelektual mahasiswa untuk tetap pada track sebagai agen of control sosial. Kalau pandangan saya mahasiswa saat ini memang karakternya berbeda kalau dari kisah cerita-cerita histori pergerakan mahasiswa zaman dulu, karena mungkin dipengaruhi oleh sistem saat itu yang diterapkan baik oleh pemerintah maupun sistem pendidikan saat itu yang masih ketat. Kita ingat di era Orde Baru adanya pengetatan gerakan mahasiswa, sehingga melalui peraturan NKKBKK
itu barangkali yang menjadi mahasiswa lebih brutal, lebih dituntut untuk lebih berani menyuarakan, kemudian dengan konsekuensi apapun harus diterima. Namun saat ini dengan dengan aturan yang lebih terbuka, lebih leluasa, mahasiswa harusnya lebih memanfaatkan hal seperti itu. Tidak perlu keras-kerasan dengan aparat, namun harus punya pisau analisa yang tajam dalam memecahkan masalah. Kemudian faktor-faktor, kalau menurut saya ada beberapa faktor kenapa mahasiswa itu dituntut untuk bergerak. Pertama, faktor pendidikan, sistem pendidikan yang ada saat ini itu akan mempengaruhi pada pola belajar. Kemudian pola belajar akan mempengaruhi pola berpikir, dan dari pola berpikir itu akan jadi pola tindakan yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yang mungkin dijangkau oleh mahasiswa dengan cara seperti apa, yang dipengaruhi oleh pikirannya yang diasah oleh dari pendidikan yang ditempuh dia selama kuliah. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini jadi apa ya? Faktor bawaan, bisa jadi faktor bawaan sebelum dia menjadi mahasiswa, bagaimana pergaulannya. Nah, nanti itu akan menjadi pola dasar dia berpikir dan bertindak. Dia apatis, dia menjadi hedon, menjadi lebih orientasi pada akademiknya, itu dipengaruhi sedikit banyaknya atau dominannya dari lingkungan bawaannya. Berarti pengunsur besarnya itu bisa jadi dari lingkungan ya? Iya. Pengaruh utamanya? Iya. Dari lingkungan tempat dia tinggalnya tersebut? Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, menurut Bapak seperti apa? Ya. Oke, terkait dengan faktor ini, bagaimana sih Iya. faktor gerakan mahasiswa bisa muncul? Iya, seperti itu. Yang jelas tadi kita di awal sudah secara rinci dijelaskan bahwa yang menjadi latar belakang gerakan mahasiswa itu pasti karena suatu keadaan, mungkin lingkungan itu. Nah, keadaan seperti apa yang di sini yang perlu diperjelas ya? Tadi persoalan tadi, ketika berbicara tentang dari segi hukum maka ada ketidakadilan penegakan hukum. Dari segi sosial maka ada persoalan kesenjangan sosial yang belum bisa diselesaikan oleh negara. Dan seterusnya. Artinya lingkungan ini memang sangat berpengaruh bagaimana bisa mencetak, terutama mencetak mental, mencetak kualitas pengetahuan, dan bagaimana dia bisa menyuarakan aspirasi, serta dengan yang paling penting adalah tadi, di samping dia bisa melakukan suatu mobilisasi massa, bisa melakukan suatu pembangunan wacana gerakan, tapi dia juga harus dituntut bagaimana dia bisa memberikan suatu solusi. Mungkin kita kenal bersama ada PKT ya, paradigma kritis transformatif, yang artinya kita di samping dituntut untuk mengkritisi, tetapi di sana juga kita dituntut untuk memberikan suatu solusi. Artinya doktrin-doktrin yang dimana suatu organisasi mempunyai pandangan ideologi dasar gerakan. Nah, dari sanalah yang menjadi salah satu bentuk pembentukan karakter dia, kemampuan dia, sehingga bisa melakukan suatu advokasi atau gerakan dari mahasiswa tersebut. Artinya lingkungan menjadi, terutama organisasi menjadi salah satu penentu bahwa tanggung jawab sosial oleh mahasiswa ini sangat diperlukan melalui faktor lingkungan tersebut. Tadi sempat mendengar ya, mahasiswa itu sekarang dituntut untuk mengkritisi dan juga memberikan solusi. Nah, untuk mahasiswa saat ini ada yang menyebutkan bahwa kritisme mahasiswa hampir mati. Apakah benar itu? Silahkan untuk pasien pertama. Kalau dikatakan hampir mati, kayaknya itu berlebihan. Itu berlebihan kalau digeneralisir. Mungkin di beberapa kampus ya karena domain bobot pendidikan lebih ketat, lebih berat. Barangkali hanya sedikit orang yang memperhatikan terhadap kritik-kritik sosial di luar bidangnya. Namun tidak secara keseluruhan itu menjadi budaya
di satu kampus, pasti selalu ada orang-orang yang merasa gelisah terhadap kesenjangan-kesenjangan sosial, kemudian ketidakadilan. Saya kira sebagaimana tadi itu terlalu berlebihan, karena kita tahu peristiwa-peristiwa yang baru, misal pada saat ada peluncuran rancangan undang-undang, beberapa rancangan undang-undang yang kemarin ditolak aksi, itu lahir dari buah kritisisme mahasiswa juga. Kemudian banyak masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu disorot oleh media, sehingga kesannya mahasiswa itu tidak kritis, hampir mati. Nah, namun soal media tadi, maka perlu ada sebuah, tidak hanya kritisismenya itu tidak hanya dilakukan di ruang-ruang kelas, tapi perlu ada penerapan atau secara aktualisasinya. Tadi yang Kang Aji bilang bahwasanya selain kita mengkritisi, kita juga harus punya solusi. Nah, solusinya itu solusi yang konkret kira-kira gitu, yang bisa diterapkan sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Kemudian di tempat-tempat yang memang mengalami masalah-masalah, misal kesenjangan sosial, keadilan hukum, itu harus solusi-solusi yang konkret seperti itu. Dan saya kira dengan masalah yang ada saat ini bukan tidak mungkin, hanya saja karena kita hanya media yang keterbatasan dalam blow up peristiwa-peristiwa seperti itu, bisa jadi hanya tidak terdengar oleh kita, gitu saja. Kalau pandangan saya, kalau dikatakan hampir mati, saya kira berlebihan. Oke.